perdebatan tentang militer diatur di dalam undang-undang tindak pidana terorisme itu udah salah dan keliru secara formal. Undang-undang tentang tindak pidana terorisme kok ada pasal tentang militer di dalamnya? Kan logiknya yang harus diatur di dalamnya orang-orang yang punya kewenangan penegakan hukum. Jadi secara norma itu udah salah. Terorisme itu biar bagaimanapun adalah crime. Karena dia crime dan dia kejahatan, maka mekanisme pendekatannya adalah pendekatan crime. Siapa yang mendekati crime? Ya penegak hukum, criminal justice system, kepolisian, kejaksaan, peradilan, ada pengacara di dalamnya yang tergabung dalam criminal justice system. Sehingga upaya-upaya mengatasi terorisme benar-benar pure harus berada dalam prinsip due process of law tuh. Itu dasar tuh. Nggak bisa juga misalkan penegak hukum, polisi main sembarangan menangkap terorisme karena jenggot, nggak boleh. Nggak bisa penegakan hukum bekerja tanpa menghormati prinsip due process of law. Pertanyaannya adalah apakah militer mengerti apa yang disebut dengan due process of law? Itu pelajaran panjang itu, azas-azas dan prinsip yang salah satunya adalah Anda hanya bisa menangkap kalau punya 2 alat bukti yang cukup, ya kan? Kalau nggak bisa, Anda nggak bisa menangkap. Gitu. Belum prinsip-prinsip lain dalam due process of law itu yang harus dihormati. Memasukkan militer dalam penanganan terorisme di dalam undang-undang tindak pidana plus nanti dalam draft Perpres jelas akan menabrak prinsip-prinsip due process of law dan negara hukum. Hal yang paling krusial di dalam draft Perpres ini adalah militer nanti bisa menangkap, setelah tangkap dikasih ke polisi atau penegak hukum lain, kejaksaan. Pertanyaan saya adalah kalau nanti nangkapnya salah bagaimana? Nggak bisa. Militer itu basically adalah dilatih dan dididik untuk persiapan perang, sehingga diskusi dia adalah menghancurkan musuh dari luar, perang, ada lawan, mati. Sementara just process of law nggak begitu prinsipnya. Prinsipnya adalah Anda harus menghormati upaya-upaya menghadapi kejahatan dengan cara tetap menghormati hak-hak warga tersebut. Wah, ini Perpres definisinya luas sekali. Sampai ancaman keselamatan plus ideologi. Ideologi ini ancamannya apa? Nggak hafal Pancasila 5. Pancasila ancaman ideologi. Tolak ukurnya nggak ada. Kalau ukuran nggak jelas, penjelasannya nggak ada, maka dia bersifat karet sehingga dia bisa digunakan oleh kekuasaan untuk digunakan dalam menghadapi kelompok-kelompok yang berbeda dengan mereka.